Kalau kita bicara soal kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, pasti ada satu nama yang muncul di kepala, Jan Pieter Zoon Koen. Nah, sosok ini bukan sekedar gubernur jenderal biasa loh, dia adalah arsitek utama di balik Imperium VOC, seorang perancang dengan visi yang dingin, dan seperti yang akan kita lihat, angan yang benar-benar berlumuran darah. Kutipan ini, wah kena banget ya buat merangkum siapa itu Jan Pieter Zoon Koen. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya satu orang ini bisa meletakkan fondasi penjajahan yang bertahan ratusan tahun lamanya. Jadi, siapa sih sebenarnya J.P. Koen ini? Dia lahir di Hoorn, Belanda tahun 1587. Koen ini bukan datang dari kalangan bangsawan atau jenderal militer. Dia adalah produk zamannya. Sebuah era kapitalisme awal yang brutal di mana keuntungan adalah segalanya. Nah, ini kuncinya. Latar belakangnya sebagai akuntan di Roma itu ngebentuk cara berpikirnya yang super kalkulatif. Bayangin deh, otaknya itu udah terlatih ngitung untung rugi. Baginya, segalanya termasuk nyawa manusia, itu cuma angka di neraca. Mentalitas inilah yang dia bawa untuk membangun sebuah imperium. Oke, sekarang kita masuk ke inti filosofinya Couvrechun, sebuah prinsip yang kelihatannya simple, tapi bakal mendefinisikan seluruh karirnya dan mengubah Nusantara untuk selamanya. Intinya tuh sederhana tapi brutal. Buat Koen, diplomasi itu ya kalau kepepet aja. Kekuatan militer adalah cara utama buat ngamanin keuntungan. Keduanya saling terkait. Duit dari dagang buat bayar tentara, dan tentara ngamanin jalur dagang biar makin banyak duit. Sebuah lingkaran yang sempurna menurut dia. Nah, ini dampaknya. Di bawah kepemimpinan Koen, VOC itu bertransformasi. Bukan lagi cuma sekedar perusahaan dagang biasa. VOC jadi semacam negara di dalam negara. Sebuah kekuatan yang bisa seenaknya nyatain perang, bangun benteng, dan ngatur wilayah atas namanya sendiri. Bahkan kadang tanpa perlu izin dari kerajaan Belanda. Setiap imperium kan butuh markas besar, ya kan? Pusat komando. Cornelis paham banget soal ini. Makanya proyek besar pertamanya adalah membangun jantung kekuasaan permanen buat VOC di Asia. Jadi di tahun 1619, Koen ngelirik Jayakarta, sebuah pelabuhan strategis milik Kesultanan Banten. Dia nggak pakai basa-basi negosiasi. Langsung, sikat. Kota itu diratakan dengan tanah, dan di atas puing-puingnya, dia bangun kota baru yang gayanya Belanda banget, lengkap dengan kanal-kanal. Nama kota itu Batavia. Batavia itu bukan cuma kota, tapi sebuah benteng, pusat saraf dari mana semua operasi militer, politik, dan ekonomi VOC di Asia dikendalikan. Sebuah keputusan yang dampaknya masih kita rasain loh dengan Jakarta sebagai pusat kekuasaan Indonesia hingga hari ini. Tapi, ada satu babak paling kelam, paling brutal dalam riwayat Koen yang nunjukin seberapa jauh dia mau melangkah demi yang namanya keuntungan. Ini cerita tentang Kepulauan Banda dan emasnya saat itu, buah pala. Konteksnya begini, pala waktu itu harganya di Eropa bisa setara emas dan VOC mau monopoli total. Tapi orang Banda, ya mereka santai aja tetap jualan ke Inggris. Buat Koen, ini bukan cuma pelanggaran kontrak, ini penghinaan, pembangkangan yang harus dikasih pelajaran. Dan pelajaran yang Koen kasih itu bukan main. Kita harus pahami ya, ini bukan korban perang biasa. Pada tahun 1621, Koen memimpin ekspedisi ke sana bukan untuk bertempur, tapi untuk memusnahkan. Ribuan penduduk asli Kepulauan Banda dibantai secara sistematis. Caranya itu gila, terstruktur banget, dan dingin. Setelah pembantaian massal, para pemimpin yang tersisa dieksekusi secara brutal oleh tentara bayaran Jepang. Yang masih hidup, diangkut sebagai budak ke Batavia. Kepulauan itu dikosongkan total, lalu diubah jadi perkebunan pala raksasa yang dijalankan oleh budak-budak baru. Ini lebih dari sekedar kekejaman perang biasa. Ini adalah genosida yang diperhitungkan, sebuah pemusnahan etnis yang motivasinya murni dari kalkulasi untung rugi. Sebuah contoh mengerikan yang jadi cetak biru kekejaman kolonial di masa-masa selanjutnya. Koen emang nggak hidup selamanya, tapi apa yang dia lakuin itu meninggalkan jejak yang fundamental dan kelam bagi sejarah Indonesia. Terus gimana akhir hidupnya? Dan apa warisan abadi yang dia tinggalkan? Ironisnya, ancaman terbesar bagi Koen itu datang dari Sultan Agung Mataram yang ngelihat Batavia sebagai duri dalam daging. Tapi, bukan pedang Mataram yang berhasil membunuhnya. Saat Batavia dikepung untuk kedua kalinya, Koen meninggal mendadak. Kemungkinan besar karena wabah kolera yang melanda bentengnya sendiri. Jadi, inilah 3 pilar warisannya.
Pertama, sentralisasi kekuasaan di Batavia, yang jejaknya masih kentara pada peran Jakarta hari ini. Kedua, sistem monopoli brutal yang benar-benar menghancurkan jaringan dagang lokal. Dan yang paling mengerikan, dia membuat kekerasan menjadi alat yang sah dan wajar untuk mencapai tujuan ekonomi. Nah, ini yang unik soal Covain. Di Belanda, dia sempat dipuja-puja sebagai Jansi Besi, pahlawan pembangun bangsa. Tapi di Indonesia, namanya terukir sebagai simbol kekejaman dan penindasan kolonial. Dua warisan yang 180 derajat berbeda untuk orang yang sama. Kisah Quen ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar kan? Ini bukan cuma cerita masa lalu. Ini tentang gimana keputusan brutal demi keuntungan yang dibuat 4 abad lalu, ternyata cetak birunya masih ikut ngebentuk struktur kekuasaan dan ekonomi yang kita warisi sampai hari ini.